Azerbaijan Grand Prix Baku merupakan trek yang dulu dihujat pas balapan pertama di 2016 karena balapannya yang terlalu membosankan. Namun sekarang, banyak yang menggemari trek ini karena semenjak 2017 sampai 2021, kecuali 2019 dan 2020, balapan itu seru-seru semua dan penuh aksi. Seperti biasa, gue buat polling. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang mau gue bahas Azerbaijan Grand Prix 2017. Nah, ada apa dengan Azerbaijan Grand Prix 2017? Pada musim 2017, rivalitas antara Lewis Hamilton, Mercedes, dengan Sebastian Vettel, Ferrari, lagi panas-panasnya karena mereka benar-benar berada di kelasnya masing-masing saat itu. Trek Azerbaijan diprediksi akan menguntungkan Mercedes, dan beneran gitu ternyata saat Lewis Hamilton meraih pole position, disusul oleh rekan timnya Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, dan Sebastian Vettel. Lewis Hamilton mempertahankan kepemimpinan saat start, diikuti oleh Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, dan Sebastian Vettel. Daniel Kvyat melebar tikungan 1, dan saat dia kembali ke trek, rekan setimnya Carlos Sainz spin untuk menghindari tabrakan. Di tikungan 3 lap pertama, kedua pembalap Finlandia yaitu Valtteri Bottas dan Kimi Raikkonen bertabrakan, menyebabkan ban depan kanan depan Bottas mengalami puncture. Sebastian Vettel mengambil keuntungan untuk merebut posisi kedua dari mereka berdua, diikuti oleh Sergio Perez dan Max Verstappen. Valtteri Bottas terpaksa untuk berhenti di pit, tertinggal satu putaran di belakang pemimpin balapan saat itu yaitu Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo pit di lap ke-6 untuk menghilangkan debris dari remnya. Dia bergabung kembali di posisi ke-17. Namun rekan setimnya Max Verstappen harus DNF karena masalah dengan mesinnya pada lap 12. Ya, perlu gue mention saat itu emang Red Bull tuh di 2017 bener-bener banyak sekali mengalami masalah reliabilitas, khususnya Max Verstappen. Dan banyak kehilangan poin juga dia, termasuk di balapan ini. Lewis Hamilton memimpin dari Sebastian Vettel sampai safety car pertama dikerahkan pada lap yang sama untuk menyingkirkan Toro Rosso Daniel Kvyat yang terdampar. Periode safety car ini memungkinkan Bottas untuk unlap juga. Pada lap 17, balapan dilanjutkan, tetapi safety car lain muncul lagi untuk membersihkan debris di track yang berasal dari Ferrari-nya Kimi Raikkonen. Dan ini dia, momen yang paling gak bisa dilupakan dari balapan ini. Pada lap ke-19, saat masih dalam kondisi safety car, Sebastian Vettel menabrak bagian belakang Lewis Hamilton, merusak sayap depan dan diffuser belakang Lewis Hamilton. Dia kemudian dengan frustasi mengemudi ke samping Hamilton dan membelok mobilnya ke arah mobilnya untuk memprotes apa yang dia yakini sebagai pengujian rem atau brake tested dari Lewis Hamilton. Ray Stewart segera menempatkan insiden itu dalam penyelidikan. Balapan dilanjutkan pada lap 20 dengan Felipe Massa naik ke urutan ketiga dan mencoba untuk menekan Sebastian Vettel. Tetapi dia tidak berhasil, dan beberapa tikungan kemudian, pembalap Force India, yaitu Esteban Ocon dan Sergio Perez, bertabrakan dan meninggalkan puing-puing di track. Tabrakan itu membuat Ocon mengalami puncture dan menjatuhkannya ke belakang. Sergio Perez kehilangan sayap depan dan mengalami kerusakan pada wishbone kiri depan yang memaksanya untuk DNF setelah mencapai pit lane. Kimi Raikkonen yang mengikuti dua Force India di belakang mendapat puncture akibat puing-puing dari kecelakaan itu, dan setelah bannya pecah menyebabkan kerusakan pada lantai mobilnya serta sayap belakangnya. Ia juga didorong ke garasinya untuk DNF. Safety car keluar, dan karena jumlah debris yang terlalu banyak, balapan diberi red flag di lap ke-22 sehingga Marshall bisa membersihkan tracknya. Saat red flag, mobil yang awalnya DNF seperti Checo dan Kimi diperbaiki agar mereka bisa lanjut balapan, walaupun mereka akan satu lap di belakang. Saat balapan dilanjutkan, nah ini juga nih momen yang nggak bisa dilupakan, yaitu ketika Kimi Raikkonen mengomel-ngomel soal steering wheel dan gloves-nya. Ya, kalian semua tahu lah ya, tim radio mana yang gue maksud saat itu. Setelah track dibersihkan dari puing-puing, balapan dimulai kembali di belakang safety car. Lewis Hamilton memimpin saat restart dari Sebastian Vettel, Felipe Massa, Lance Stroll, dan Daniel Ricciardo. Namun Daniel Ricciardo dengan skill late braking-nya yang cukup terkenal, melewati kedua mobil Williams di tikungan pertama dan mengambil posisi ketiga. Tetapi Felipe Massa sedang berjuang juga dengan masalah pada Williams-nya. Suspensi depannya bergetar dengan hebat pada kecepatan tinggi. Kevin Magnussen di Haas yang tidak kompetitif berhasil memanfaatkan masalah Felipe Massa, dan Nico Hülkenberg yang lemah untuk menyalip keduanya untuk posisi kelima sementara. Dan Felipe Massa dengan mudah dilewati seluruh pembalap. Nico Hülkenberg kemudian bertabrakan dengan tembok pada lap ke-25 dan terpaksa DNF juga dari posisi ke-6 dengan kerusakan suspensi. Lagi-lagi kesempatan podium mungkin saat itu juga tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Nico Hülkenberg.
Pada lap berikutnya, Felipe Massa mundur karena masalah pada mobilnya, yang ternyata adalah peredam suspensinya yang rusak. Pada lap ke-29, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, dan Lance Stroll berhasil menarik diri mereka dari pembalap lain di belakangnya, dan membangun jarak lebih dari 10 detik ke Kevin Magnussen di posisi kelima. Namun pada lap ini, headrest di mobil Lewis Hamilton tiba-tiba lepas. Dia awalnya mencoba memperbaikinya sendiri dengan mendorongnya kembali ke posisinya, tetapi pada lap 31, dia dipaksa oleh race control untuk masuk pit karena alasan keamanan. Habis bahaya coy kalau itu lepas. Dan pada lap yang sama, Sebastian Vettel diberi penalti stop and go 10 detik karena insidennya dengan Lewis saat safety car tadi. Sebastian Vettel melakukan penalti pada lap ke-33 dan bergabung kembali ke track di posisi ke-7, tepat di depan Lewis Hamilton yang terjebak kemacetan setelah stop tadi. Ini berarti keunggulan diberikan kepada Daniel Ricciardo di depan Lance Stroll dengan Kevin Magnussen di posisi ketiga. Rombongan pembalap yang lebih cepat, yang terdiri dari Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton, mulai mengejar pemimpin klasemen. Valtteri Bottas kemudian menyalip Esteban Ocon untuk naik ke posisi ketiga dan podium saat itu. Setelah bangkit dari awal yang buruk di mana dia ketinggalan 1 lap. Dan dengan Daniel Ricciardo memimpin dengan nyaman, Lance Stroll memiliki keunggulan 12 detik atas Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton, tetapi dapat dikejar dengan cepat. Lewis Hamilton meminta agar team order diterapkan, dan Valtteri Bottas membantunya menyalip Sebastian Vettel dengan memperlambat langkahnya. Tetapi tim menolak karena Valtteri Bottas masih memiliki peluang bagus untuk mengejar Lance Stroll di lap-lap terakhir. Menarik. Di checkered flag, Daniel Ricciardo melaju menuju kemenangan, mengambil kemenangan pertama Red Bull di musim 2017. Valtteri Bottas kemudian berhasil melewati Lance Stroll pada start-finish straight hanya beberapa meter ya dari garis, menempati posisi kedua dengan selisih 0,105 detik dan menghasilkan foto finish. Mantap! Namun Lance Stroll masih meraih podium perdananya di urutan ketiga dan menjadi pembalap termuda kedua yang finish di podium waktu itu. Sebastian Vettel finish keempat, disusul oleh Lewis Hamilton kelima. Hasilnya, Sebastian Vettel meningkatkan keunggulannya atas Lewis Hamilton di standings menjadi 14 poin. Semenjak 2017, memang bisa dibilang banyak sekali balapan chaos ya di Azerbaijan Grand Prix, dan semoga aja untuk tahun ini dengan mobil baru, regulasi baru, bisa menghasilkan balapan yang cukup chaos juga seperti di tahun 2017 ataupun 2018 atau bahkan 2021. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.